Ternyata pas keluar tol masuk ke perkampungan itu, bini gua ngeliat ada orang yang nyebrang, mamang-mamang gitu, apa kayak pakaian desa gitu, bawa alat kayak yang buat belanja gitu, dan itu gua tabrak. iya Bang. Sebelumnya dia nari-nari di pantai. Nah, pas di sore-sore itu dia bukan lagi nari-nari, dia jalan ke ujung Bang, sampai mau berenang di ujung Bang. Akhirnya yang narik bukan cuma gue Bang, dari tim-tim pengamanan di situ, satgas di situ, pada lari ke dia. Gila, langsung sama tukang ban segala macam langsung ditarikin, dipanggilin. Jadi dia kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Nah, malam ini nih gue udah kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia pergi berlibur di Pantai Anyar bersama istrinya. Ya udah, langsung aja kenalan sama narasumbernya. Udah ada di sebelah gue, Bang Wildan. Halo Bang. Halo, Bang. Gila, akhirnya main juga di sini nih Bang. Masa rumah dekat Bekasi nggak main? Oke Bang, itu Siap. katanya kejadiannya pas lu liburan ya sama Yap. bini lu ya? betul. Itu tahun berapa Betul, Bang? Tahun ini Bang. Baru ya? Baru. Bulan apa tuh, Bang? Bulan kemarin sih belum ada, baru sebulan kayaknya. Baru sebulan. Baru sebulan Bang. Dan ini lu perginya ke sana emang rencananya gimana tuh maksudnya? Rencana sih emang mau keluar kota, mau jalan-jalan, cuman karena random nggak tahu akhirnya kita ke pantai itu. Oke, jadi nggak direncanakan ya? Enggak Bang. Terjadi begitu aja. Terjadi begitu aja. Kesana tujuannya. Kesana. Wah, luar biasa. Dan lu ngalamin ini yang efeknya yang paling parah waktu itu bini lu ya? Ini gue Bang. Oke. Ini Bang. Ditahan dulu nih Bang ya ceritanya. Siap. Aku tadi sedikit cerita nih dari Bang Wildan ini ya. Pokoknya sahabat lonceng harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip nih karena pasti bakal seru banget dan pasti ada yang beda juga nih di video kali ini. Oke, buat sahabat lonceng yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung di Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri ya. Ya udah Bang, ini gak usah lama-lama lagi nih, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Yes. Jadi kejadiannya itu di hari Jumat malam Sabtu, tepatnya di salah satu pantai di daerah Jawa Barat. Gue sih nggak mengkreditkan salah satu pantai itu ataupun wilayah itu, cuman dari banyaknya kisah dari orang-orang dan gue juga mengalami sendiri, emang itu pantai ada sesuatu yang kuat mistis di pantai itu. Jadi pas perjalanan itu, sebelum gue jalan emang ada rencana mau jalan-jalan keluar kota. Gak tahu random akhirnya kita mutusin buat ke pantai. Nah sebelum itu gue sempet ngajar dulu tuh di Tebet, ngajar silat privat gitu. Dan akhirnya selesai ngajar itu jam 10-an, gue langsung naikin ke tol ke arah Tangerang, Banten. Kita naik tol ke Pantai Anyar, kita pantai ke Anyar. Akhirnya pas keluar tol, di situ kejadian yang dari kita keluar tol tuh sebenarnya udah ngerasa kayak ini tempat wisata kok. Pas masuk perkampungan tuh mobil gua doang Bang. Asli mobil gua doang sendiri, dari ujung ke ujung gak ada mobil. Tuh kayak ngerasa ngedon tuh kuat banget. Akhirnya bini gue bilang, pelan-pelan, awas itu ada yang nyebrang. Tapi gue ngeliat itu nggak ada orang Bang, itu nggak ada orang. Gue nggak mau kayak
ke situ banget arahnya. Heeh. Cuman gue juga ngeri juga ya kan. Karena apaan sih orang sepi, gue ngomong kayak gitu aja. Gak taunya yang dia lihat itu pasar goib, Bang. Pasar goib. Asli pasar goib. Dan sampailah kita di Anyer. Akhirnya kita sampai penginapan, bersih-bersih segala macam, dan gak mikir yang aneh-aneh segala macam. Pas mau tidur, shower jatuh. Dar. Shower jatuh. Shower di WC tuh. Iya. Shower jatuh, gue udah main liat-liatan aja sama bini gue akhirnya. Karena emang pas banget itu kejadian. Udah pagi, jadi kita juga udah capek juga. Subuh istirahat sebentar, dan pagi kita mulai ke pantai, Bang. Oke. Yaps. Dari pantai itu gue kira udah nggak ada lagi nih kejadian aneh. Tapi di situ puncak daripada puncak kejadian satu persatu yang dilihat bini gue. Oke. Yaps. Ternyata pas keluar tol masuk ke perkampungan itu, bini gue ngeliat ada orang yang nyebrang, mamang-mamang gitu, apa kayak pakaian desa gitu, bawa alat kayak yang buat belanja gitu. Dan itu gue Tabrak. Iya, Bang. Itu dari situ aroma di mobil gue dari bau pandan, bau melati, bau apa aja tuh udah. Waduh, ngeri Oh, banget jadi itu sebelum lu semua. ke penginapan itu lu udah nyium bau-bau itu di mobil ya? Udah, Bang. Cuman gue sugesnya gak mau ke sono. Iya. Kalau gue suges asli gue bisa balik lagi kali, cabut gue. Yang katanya ada pasar gaib, itu yang Kak Ica lihat tuh apa, Kak? Namanya pasar, tapi tuh aku nggak bisa bedain, Kak. Itu beneran atau enggak, makanya aku langsung teriak kan. Ih, pelan-pelan, jangan ngebut, ada yang nyebrang, aku bilang gitu. Sosoknya itu pokoknya banyak, tapi masih kayak pakai baju kayak orang dulu yang daster dulu, terus pakai kayak kain-kain dulu, gimana sih, Kak? Nah, terus aku ngelihat satu mamang-mamang nih, dia bawa kayak cangkul gitu, bawa cangkul, terus bajunya itu putih, terus celananya itu celana kayak batik, tau kan, kayak celana batik gitu, yang orang zaman dulu. Itu yang Kak Ica lihat ya? Iya, terus teng, udah tuh pas ditabrak kayak gitu, langsung bau kayak bunga, terus sama kayak musang gitu, Kak. Dan pas pagi-paginya kita ke pantai, ini nggak tahu kenapa bini gue kayak emang penghuni situ, Bang. Gue tahu dia nggak bisa berenang, gue tahu dia takut air, tapi tiba-tiba dia langsung lari ke tengah-tengah dan nari-nari gitu. Iya. Gue tadinya nggak fokus mau videoin dia, nggak, gue kayak bikin story biasa ke pantai gitu. Dan tiba-tiba pada suatu titik handphone gue ke dia, di situ kayak nari-nari di tengah-tengah kayak gitu. Gila, angker banget, Bang. Angker banget, gila. Padahal dia takut air dan nggak bisa berenang. Iya. Angker banget. Akhirnya gue tarik. Sikatnya. Ada salah satu tukang ban di situ. Emang Banten terkenal juga sih orang-orangnya peka dan bisa sama hal-hal kayak gitu mungkin. Iya. Dan gue sama bini gue dilarang untuk situ, langsung suruh balik, Bang. Bilang gimana tuh si Bang Ban? Gue kurang begitu paham bahasa Sunda, tapi gue artinya tahu sih. Kata si tukang ban itu melarang bini gue, kamu jangan ke tengah-tengah ya, kamu nih beda, mata kamu agak celong. Kayak dia kayak notice kamu ada sesuatu, something sama hal-hal yang berbau mistis. Oke. Kayak gitu sih intinya. Akhirnya gue cabut, gue tarik, gue paksa. Dan di depan dia baru cerita. Tadi itu pas masuk ke pantai Anyer itu, dia ngelihat ada sosok cewek kayak pakai kemben gitu, bawa bakul sambil makanin kembang kantil, tapi dilepain gitu. Dan itu dilepeinnya ke gue. Ke gue. Karena gue emang
nggak terlalu suges sama hal-hal seperti itu, cewek gue langsung kayak ke distract ke dia, akhirnya dia kebawa sama sosok itu sampai ke tengah. Seperti itu. Nah yang waktu Bang Wildan lihat Kak Ica nih, dia lagi story ya kan, ngeliat Kak Ica nari-nari di pantai, padahal Kak Ica tuh takut berenang, maksudnya nggak bisa berenang dan takut air. Ini maksudnya yang Kak Ica lihat itu, apa yang Kak Ica rasain itu apa pada saat itu tuh? Emang aku tuh takut sama air karena kan aku pernah kelelep juga. Terus kayak nggak tahu kayak ada yang auranya gimana ya, sini gitu. Ada yang manggil. Iya, tapi makanya aku langsung berani gitu kan. Sini terus pas mau maghrib disuruh stop juga aku masih kayak nyelupin kaki, tapi tuh kayak enak banget, kayak gimana ya, kita kayak panas nih Kak ngelihat air, jadinya tuh kayak pengen nyebur aja gitu, padahal aku takut air. Berarti nggak sadar itu? Kak Ica nari-nari tuh nggak sadar? Enggak. Apa Kak Ica sadar? Nggak sadar sama sekali. Sadarnya pas kapan? Temennya Awildan bilang si Ica itu nari-nari kayak bukan dia gitu. Oh, di story. Sempet di storyin juga, ada videonya. Jadi pas begitu Bang Wildan story, langsung ada yang komen tuh. Iya, banyak banget. Langsung ada yang komen tuh, nggak Yang pakai lama. kenal aku. Terus ada sosok yang dilihat nggak pas waktu itu? Itu Kak, yang perempuan megang bakul. Oh iya, yang kata Bang Wildan megang bakul itu ya. Sosoknya itu dia lihat dari jauh itu kayak perempuan tapi kayak pakai kemben atau apa gitu. Aku lupa. Terus dia megang kayak bakul gitu. Ada ulernya juga ngelingker. Ngelingker dah tuh. Terus tapi ngeliatinnya Awildan terus. Sambil ngeliat makan kantil, bunga kantil, tapi batangnya itu dibuang. Cuy, gitu Kak. Itu sih. Jadi dia ngelepeng-ngelepein batangnya ya. Iya, itu yang ngikutin terus gangguin Awildan juga. Terus itu ya, bajunya itu warna apa waktu itu? Bajunya itu warnanya warna hijau. Ada hitamnya juga, tapi tuh panjang, tapi kayak baju apa ya? Aku nggak bisa jelasin. Iya, ada Kayak dress ya? gitu zaman dulu tuh Kak. Tapi kayak kemben gitu kan. Terus udah gitu ada corak batiknya, pokoknya hijau, terus bawahnya itu kayak ada hitamnya gitu, kayak kemben gitu. Terus di sininya tuh kayak dia pakai kalung, terus dililit sama ular-ularnya itu sampai kepala-palanya. Sampai di penginapan mulai malam Bang. Di malam itu gue kira gue bisa tidur tenang Bang. Ternyata di luar ekspektasi Bang. Dari yang pasar gue mamang-mamang. Iya. Ada dari si cewek. Gue nggak menyebut si cewek yang pakai kemben ini sambil makan kembang kantil itu. Maaf banget. Ini blorong dan selainnya gue nggak mau nyebut ke situ sih, tapi gue tahu arahnya kemana yang bini gue sebut. Gue tahu, cuman gue nggak mau terlalu sugesti ke situ karena emang ngeri juga sih. Akhirnya di malam itu bini gue tidur, mulailah gue dibantai di malam itu Bang. Dari cahaya TV, jadi kan gue nonton TV nih. Nah, itu TV nggak nembus ke bayangan gue, jadi kayak ada orang yang berdiri di depan TV sambil ngeliatin gue kayak gini Bang. Asli itu gue ngerasain banget Bang, kayak gue dipelototin depan TV. Wah gila. Dan di penginapan itu ada pohon, tiba-tiba dari pohon itu jatuh, dar. Gue udah begini aja ya, astagfirullah. Udah apa aja gue sebut. Jatuh gak lama, terbang. Wah, kalau ketawa kayak gitu deh. Wah, di situ gila. Gue mau kabur kemana? Akhirnya gue bangun tuh, bangun. Denger gak? Ya udah akhirnya di malam itu dari yang mamang-mamang di pasar ada, dari yang di pantai ada.
Dan ternyata di pohon itu juga memantau gue dari pertama kali gue datang. Jarak dari yang penginapan lu sampai sama pantainya itu jauh nggak? Apa Enggak. deket? Deket gue. Deket banget. Deket. Gue bisa jalan kaki. Gua Deket banget. ingat ya yang waktu Bang Wildan bangunin Kak Ica nih. Itu gimana Kak kejadian yang Kak Ica rasain tuh apa? Itu tuh yang ada di atas pohon kapuk kalau nggak salah penunggunya. Hah? Dia kayak nimpukin. Terus sama yang perempuan yang di pantai itu ngikutin kita, Kak. Yang bobakul? Bobakul Iya, ngikutin. Iya, ngikutin kita. Terus aku udah ngeliat sih, Kak, tapi aku cuma bilang gini doang karena biar aku nggak takut sendirian kan. Ada yang ngeliatin tuh, ada yang mantau, kataku gitu. Terus di kamar mandi pun dia kan ada kaca. Dia kayak ngeliatinnya kayak gimana gitu, Kak. Tapi masih megang bunga kantilnya gitu. Ngeliatinnya Awildan. Terus parah deh itu. Ditimpukin dari yang atas tuh. Penunggu atas ditimpukin batu. Terus terakhirnya itu kayak apa ya, kayak batu jatuh yang bener-bener kenceng bar gitu. Terus aku udah takut daripada aku yang kena kan. Ya udah aku tidur. Terus Awildan ngerasa juga karena emang itu parah gangguannya. Nah, terus yang Bang Wildan nonton TV, tapi bayangannya ini nggak sampai ke dia nih. Itu sosok yang sama? Sosok yang itu, Yang bawa bakul itu? bawa bakul. Oke. Emang ngincernya Awildan. Dan itu kan kejadiannya pada malam itu kan chaos tuh ya, berisik ya. Di kamar ditimpukin lah segala macem. Keadaan hotel pada saat itu lagi sepi nggak sih Kak Ica sama Bang Wildan di situ? Lagi sepi, Kak. Jadi tuh yang keisi cuma 2 2 kamar. Kita dekat pantai namanya. Di dekat pantai kan yang jagain tuh jauh, nggak ada. Mungkin dia juga pulang kali ya, Kak, kalau malam. Tapi emang itu posisinya sepi. Jadi segitu gede hotel yang keisi cuma 2 kamar. 2. Oke. Gue tidur tuh, gue paksa tidur pagi-paginya. Kebetulan ada orang yang jaga tuh. Mamang-mamang itu udah ada sedikit tua lah. Akhirnya dari situ gue coba sharing sama dia, gue coba ngomong sama dia. Jadi yang dia sampein itu sebenarnya dia kayak rada-rada nutupin karena akhirnya gue desak, saya ngalamin ini loh. Ngalamin ini. Dan dari situ dia buka cerita, Bang. Oke. Dia buka cerita dari si penjaga itu. Emang orang Banten itu gak tahu ya, gue emang gak tahu gimana ya. Orang Banten itu pinter-pinter sih, maksudnya punya kelebihan dalam hal itu. Sakti gue sendiri yang ngalamin. Iya, gue nggak kenal dia nggak kenal gue, tapi dia tahu apa yang gue alamin dan dia bisa ngelihat apa-apa yang ada di belakang gue kayak gitu. Oke. Intinya kayak gitu. Akhirnya gue cerita sama Mamang itu, Mang, dia gue ajak ngopi segala macem. Akhirnya gue coba buka omongan. Si Mamang itu baru ngomong dari awal bahwa dari awal mobil kita emang udah diikutin. Tumpang nama makhluk-makhluk itu. Oke. Dia pas buka pagar, buka pintu, kebetulan emang dia yang jaga. Dia udah ngeliat bahwa emang mobil gue udah ditumpangin sama makhluk-makhluk itu yang dari pasar goib. Dia udah cerita dan gue baru inget bahwa bini gue ini lagi menstruasi, Bang. Oh. Aduh. Pantes. Iya. Wangi ya. Lagi dia juga peka sama hal kayak gitu. Dia juga kebetulan bisa ngelihat juga, gampang masuk juga, dan akhirnya dia ngasih clue. Ya udah, nanti sampai sini maksudnya dia tuh, ini maksudnya biar jadi pelajaran buat kita semua juga. Iya. Buat jadi ibroh, maksudnya kalau masuk ke daerah orang, permisi, kulo nuhun,
hati-hati, adabnya dijaga. Pokoknya intinya kayak gitu deh. Dia ngomong banyak banget tapi gue tahu intinya itu. Maksudnya bukan bermaksud apa-apa. Emang di dunia ini bukan kita juga yang nempatin. Iya. Ada beberapa makhluk-makhluk itu yang emang harus kita tahu keberadaan dia sih. Tapi lu juga ini kan Bang, maksudnya lu juga nggak ngelakuin sesuatu hal yang emang nggak bener kan, maksudnya lu lewat situ normal aja, karena kebetulan bini lu lagi haid aja. Yes, dan betul. ya mungkin nggak permisi itu dia kan karena nggak tahu. Iya, kita kan nggak tahu. Nggak tahu ya kan. Selebih dari itu mah aman lah ya. Aman ya, harusnya. Kita 3 hari 2 malam di situ Bang. 3 hari 2 malam. Pas di hari terakhir tuh hari Minggu kalau nggak salah, hari terakhir kita coba ke pantai itu tapi sore Bang. Oke. Nah sore menjelang maghrib, kita ke pantai di depannya tuh pasir putih kalau nggak salah, pasir putih. Jadi gua Anyer pasir putih, atau pasir putih dulu apa Anyer dulu deh, gue lupa pokoknya. Okay. Nah gue coba ke depan pantainya tuh, ke depan pantai satu lagi. Nah gue pikir selepas itu gue bisa menikmati liburan gue, segala macam. Dan di situ ternyata si bini gue berlakuan aneh lagi Bang. Oke. Di pantai itu gue udah notice, gue udah neken banget, jangan aneh-aneh, jangan diikutin, karena gue tahu dia sugestinya kuat banget sama hal-hal kayak gitu. Apalagi dia lagi menstruasi, dia tuh kayak terlalu masuk ke hal dunianya si goib-goib itu Bang. Dia ngikutin, dia ngelihat apa sih tuh, dia ngikutin. Penasaran. Itu dia tuh. Kita yang orang awam kayak, lo aneh kayak gitu. Akhirnya pas di sore itu kita ke pantai lagi, bini gue ngelakuin yang lebih gila dari sebelumnya. Sebelumnya dia nari-nari di pantai. Nah, pas di sore-sore itu dia bukan lagi nari-nari, dia jalan ke ujung Bang, sampai mau berenang di ujung Bang. Iyalah. Kacau banget kata gue. Terus gimana lu tarik itu? Akhirnya yang narik bukan cuma gue Bang, dari tim-tim pengamanan di situ, satgas di situ, pada lari ke dia. Iya. Gila. Jadi dia tadinya gimana, lu maksudnya lagi jauhan sama dia? Lu nggak ngelihat dia? Enggak kan, dia udah lari apa gimana? Nah, gue datang nih, gue duduk, gue ngopi segala macam. Nah dia mainan pasir. Oke. Mainan pasir ada ombak, dia kesel, dia nulis lagi. Ombak makin gede, gak tahu dia kayak gimana. Dia malah ngejar itu ombak. Iya. Ke tengah. Goblok, kata gue. Lu pas ngeliat itu langsung refleks ngejar dia. Wah, ribet gue. Gue langsung refleks. Nah, itu kebetulan udah mau jam-jam orang-orang pada naik tuh. Di sekitar 5:30 atau jam 6-an gitu deh. Pas matahari mau turun tuh, gue ngeliat banget matahari mau terbenam, dia malah lari ke arah. Jadi ini matahari kelihatan banget nih Bang, ke pantai. Nah dia lari Bang, ke tengah pantai. Itu ngeri banget Bang. Langsung sama tukang ban segala macam langsung ditarikin, dipanggilin. Jadi dia kayak gila, kacau tuh, kacau di situ. Akhirnya sampai gue disuruh pulang langsung sama warga situ. Gue disuruh pulang langsung. Sama warga situ disuruh pulang? Iya, gue disuruh pulang. Gak tahu, aduh gue nggak ngerti lagi deh, gue harus gimana ya. Iya, gue disuruh pulang dan tapi dalam artian suruh pulang itu kayak gue tahu sih niatnya baik. Niat mereka baik, dan mereka juga kayak ngasih maksudnya pembatas atau penjaga antara gua sama bini gua sama makhluk itu biar nggak kebawa atau biar nggak ngikutin segala macam sih. Biar nggak nyelakain juga sih. Iya, betul. Akhirnya dari bini gua tuh ngelihat, wah banyak banget Bang, banyak banget. Dia
sempet kesurupan juga bang di situ bang. Pas malamnya dia sempet kayak gitu gila. Serem banget sih. Gini soalnya. Ih, terus main-mainan rambut. Pas di mana nih? Ngaca. Pas di penginapan. Penginapan bang. Oh gila, lu lagi berdua doang dong sama dia? Gue lagi berdua doang. Gue kelar bersih-bersih mandi, dia ngaca. Aduh kata gue nggak jelas nih. Dari ngaca gitu dia udah. Allahu Akbar. Gue udah. Akhirnya gue juga. Alhamdulillah gue punya orang tua, gue punya encit-encit paham tentang hal itu sih. Iya. Akhirnya gue baca dari apa-apa yang gue dikasih, dari apa-apa yang gue pelajarin. Nah, gue coba tarik tuh. Itu kayak sapi mau digorok bang. Wah gila tuh, kacau tuh. Tuh di pohon udah. Itu hotel gue kayak ditimpukin apa gitu. Kayak batu ya? Iya. Gila tuh Mrs. Batu. Udah deh. Gue udah tawasul, udah gue baca apa aja, gue minta mohon sama yang kuasa, minta tolong ini segera diselesain, diakhirin perlindungan, biar apapun, kalau gue salah gue minta maaf, dan kalau ada sesuatu yang mengganjal di perbuatan gue atau bini gue, minta dia jangan marah atau jangan gimana tuh. Akhirnya apa aja gue baca tuh malam itu, tiba-tiba tenang, sunyi, gak ada apa-apa. Gue coba buat tidur. Kan tadi Bang Wildan cerita yang pas Kak Ica lagi nulis-nulis di pantai nih, terus kena ombak, maksudnya lari ke arah laut. Itu yang Kak Ica rasain apa ke waktu itu, Kak? Pasirnya jauh banget, makanya aku ngejar ke sana gitu. Pasirnya jauh banget, dikejar. Iya, kayak nggak ada airnya. Oh. Makanya aku disuruh udahan sama yang punya tukang ban banana boat gitu Kak. Neng udahan gitu kan, pakai bahasa Sunda gitu. Karena dari kamu tuh udah kelihatan beda. Tapi nggak ada yang manggil-manggil lagi ya kayak sebelumnya? Kayak gimana gitu Kak, kayak pokoknya kayak hawanya tuh kayak sini gitu. Sini gitu. Dan itu perempuan. Yang perempuan itu. Parah. Yang bakul itu. Iya. Jadi tetap sama ya, tetap dia manggil-manggil juga ya. Iya. Nah, Kak Ica kan katanya sempat kesurupan tuh, yang pas di pantai itu, yang katanya sama warga disuruh udah gitu kan, ditarik-tarik gitu, dikejar sama orang-orang situ juga yang pas Kak Ica lari ke tengah. Itu yang Kak Ica rasain pada saat itu apa, Kak? Iya, pokoknya aku udah nggak sadar. Terus kata bapak-bapak juga, aku juga udah aneh. Udah aneh dari mukanya, dari cara jalannya, semuanya udah aneh, bukan aku, kata Wildan juga. Jadi pas yang Kak Ica lari ini, yang lari kejar ke tengah laut itu udah nggak sadar juga? Udah nggak sadar. Sadar nggak sadar sih itu Kak. Iya, setengah-setengah berarti ya? Iya, tapi pas udah sampai hotelnya tuh habis kita basah kuyup, jalan kan ke hotelnya tuh lumayan. Udah kayak berat, udah sesek banget. Terus di malam terakhir nih Kak, di malam terakhir penginapan sebelum Kak Ica sama Bang Wildan pulang, itu Kak Ica sempat kesurupan lagi. Yang gini-gini palanya tuh, yang gini-gini. Apa nggak yang Kak Ica mainin rambut ya? Bener ya? Itu ya? Itu yang Kak Ica rasain dan yang Kak Ica lihat itu apa Kak pada malam itu Kak? Kalau yang mainin rambut itu yang perempuan. Tapi kalau yang gini-gini gitu, itu yang si sosok mamang-mamang itu. Oh, yang perempuan ini udah masuk apa gimana? Udah kayak mau masuk gitu Kak. Oke. Tapi tuh kayak bawahnya kayak megang ngelus rambut, kayak ganjen banget, tapi kayak bukan aku banget Kak. Oke, mungkin ini sahabat lonceng di rumah penasaran kan ya, mungkin ada yang emang belum pernah nih ngerasain namanya ketempelan apa kesurupan nih. Yang Kak Ica rasain nih apa? Kak Ica tuh sadar kah pikirannya tapi nggak bisa ngendalin tubuh atau apa? Bisa dikasih tahu nggak sama sahabat lonceng? Kalau ketempelan,
bisa ngerasain Kak. Ah, Aduh berat banget, terus nyesek biar kata pakai fresker atau apa, udah nyesek itu nggak bisa, itu ketempelan. Tapi kalau kesurupan itu aku nggak bisa ngendaliin, udah plong aja udah. udah plong aja, tapi sadar. Nggak Nggak sadar. sadarnya tuh kayak ngapain ya gitu. Jadi nggak inget gitu ya? Nggak. Oke. Sampailah kita di hari terakhir, di hari Minggu tuh gue pulang tuh bang. Gue pulang sore-sore, gue pulang. Dan pas perjalanan gue pulang dari Banten menuju Jakarta, itu mobil, gue tau nih mobil, keadaan mobil gue prima, nggak ada masalah segala macem. Itu nggak tahu kenapa gue pulang agak nyasar juga sih. Gue pulang agak lewat Ciomas ke sana deh pokoknya. Nah dari situ tuh mobil kayak nggak mau, sugestinya sih gue nggak tahu ini pikiran gue, sugesti gue aja atau kayak gimana, nggak mau buat gue ajak pulang bang. Kayak endut-endutan kayak gitu. Dari pertama di starter juga udah nggak jelas, hidup gue tinggal mati dar. Gue starter lagi, gue tinggal, gue sambil masukin tas ke mobil, truk, jas. Gila tuh, keringet dingin gue sampai cerita kayak gini dong. Nah lu masih keinget ya, ini masih baru banget ya kejadian. Bagus banget gue. Akhirnya gue coba pulang dah. Bismillah lagi, Fatihah lagi, gue coba pulang. Itu di jalanan pas gue keluar, gue harus masuk tol. Kayak gue harus keluar dari perkampungan ini nih. Iya. Gue harus keluar dari pantai ini nih. Gue harus masuk tol nih. Gue ngebutnya. Itu mobil kayak enggak bang. Dudut. Akhirnya gue inget perkataan dari si penjaga pila itu. Kalau pulang, bilang sebut nama, terima kasih, pamit. Jadi contohnya, saya Muhammad Wildan Salahuddin. Bin siapa-siapa, bini gue juga, izin pulang ya, jangan ngikut, terima kasih. Oke. Alhamdulillah bang, aman sampai gue masuk tol. Itu pengalaman lu gila banget ya. Parah banget. Dan masalahnya ini dialaminnya lu berdua dan warga-warga sekitar pun melihat itu. Melihat gitu. itu. Dan lu pun masih ada dokumentasinya. Itu yang luar biasa. Dan gue sempat cerita sama teman-teman gue, ternyata ada yang ngalamin itu juga. Di sana? Selain gue, di sana juga bang. Oh. Mungkin teman-teman kalau tahu cerita ini juga ada sih yang ngalamin pasti. Selain gue, di hotel itu juga. Di hotel itu juga ya? Di tempat itu juga. Masalahnya ini hotelnya dekat pantai banget kan ya? Iya, pasti orang-orang yang udah paham tahu sih itu hotel. Iya, tahu Pantai Anyer, tahu lah ya di sana. Iya. Gila. Dan yang pasti kata gue sih itu bukan hotelnya, angker juga emang karena letaknya aja di karena pantai. letaknya aja sih. Biasanya emang pantai itu nggak tahu ya kenapa ya, selalu angker gitu loh. Tapi sampai sekarang ada efeknya nggak? Kalau untuk efeknya sih, Kalau lu sendiri? ke gua nggak terlalu signifikan sih. Tapi setiap gua bahas ini ataupun bini gua bahas ini, dia pasti bereaksi. Oke. Kayak mual, muntah-muntah, panas dingin. Dan gua tahu sih dia langsung ngegambar apa yang dia lihat di sana. Kayak gitu sih. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Wildan dan Kak Ica ya. Buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin nanya-nanya sama Bang Wildan atau Kak Ica, boleh banget nih mampir ke IG-nya Bang Wildan sama Kak Ica ya? Boleh ya? Iya, boleh bang. Itu IG-nya nanti bakal gue taruh linknya di deskripsi. IG lu di mana bang? IG apa nih? @awils07. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Kayak kalau ada yang mau penasaran hotelnya apa nih, terus ya gimana ininya pas di sana keadaannya gini ya, aja langsung ya.
Bisa. Oke, thank you banget nih Bang Wildan Sama-sama, dan Kak Ica nih Bang. udah cerita. Wah, gokil banget nih cerita dari kedua pasangan ini ya. Menakutkan sekali. Kalau gue sih bete sih soalnya berdua. Ntar aja dah. Wah, buat sahabat lonceng yang jadi narasumber datang langsung ke studio Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Langsung DM aja di situ ya. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Wildan dan Kak Ica juga izin pamit. Bye bye.